Oke, selamat pagi anak-anak ibu. Nah, hari ini kita akan lanjut nih materi kita ya, distribusi binomial kumulatif. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tuh yang namanya distribusi binomial. Apa bedanya dengan pertemuan kali ini? Ada kata kumulatif ya. Jadi mengingat arti kata kumulatif, pernah ya kamu dengar kata kumulatif itu di topik apa kira-kira? Ya, topik statistika. Jadi kumulatif itu penjumlahan. Jadi di sini nanti peluang suatu kejadian yang diminta itu lebih daripada satu. Maka di sini simbolnya kalau binomial saja X sama dengan R ya, suksesnya R. Nah, kalau di sini ini X lebih besar daripada R atau lebih kecil daripada R ya. Maka nanti kita jumlahkan. Ini yang tadi saya bilang kumulatif, proses penjumlahan daripada beberapa peluang binomial. Biar lebih paham, kita lihat contoh soalnya ya. Nah, peluang untuk sembuh seorang penderita COVID-19 adalah 0,4 ya. Berarti peluang sembuh, kita buat dulu. Peluang sembuhnya 0,4. Selanjutnya, kalau sembuh 0,4 berarti tidak sembuhnya berapa? Iya, tidak sembuhnya 0,6. Benar ya? Karena ini diperoleh dari apa? 1, masih ingat ya? Dikurang 0,4. Jadi 0,6. Oke. Bila diketahui ada 6 orang. 6 orang ini sebagai apa? Iya, N ya. N-nya 6. Oke. Lalu berikutnya, yang telah mengidap penyakit, tentukan peluang sedikitnya 4 orang sembuh. Maka yang dia minta adalah sembuh. Perhatikan di sini sembuh. Maka suksesnya yang mana? Iya, suksesnya yang sembuh pastinya, karena itu yang ditanya. Sehingga yang 0,4 sebagai simbol P, lalu yang tidak sembuhnya sebagai simbol Q. Nah, di sini paling sedikit 4. Paling sedikit 4 berarti boleh 3 boleh? Iya, nggak boleh ya. Paling sedikit 4 berarti 5, 6, 7 dan seterusnya. Karena sampelnya hanya 6 berarti hanya 5 dan 6. Maka X-nya lebih besar daripada 4. Ini dia. Nah, ini tadi yang saya bilang. Maka di sini kondisinya apabila yang sembuh berapa orang? 5. Kita hitung dulu. Kalau X-nya 5, maka menentukan nilai peluangnya adalah, oke, masih ingat ya kemarin gimana? X5, oke, sama dengan kombinasi. Berapa unsur? 6, yang dipilih 5. Peluang suksesnya 0,4. Kalau saya ubah ke bentuk pecahan, maka ini sama dengan 4/10 alias 2/5 ya. Maka dikali dengan 2/5 dipangkat 5 dikali gagalnya. Kalau sukses 2/5 berarti gagalnya 3/5 ya. 3/5 berpangkat 1. Nah, berikutnya kombinasi 65 kita hitung pelan-pelan. Maka di sini diperoleh 6 faktorial per ya, 6 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial, lalu kita kalikan. 2 berpangkat 5 per 5 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1, 5 pangkat 1. Kita sederhanakan kembali. Di sini jadinya 6 dikali 5 faktorial, begitu ya. Di bawahnya 5, ini kita tewaskan 5 faktorialnya. 2 pangkat 5 berapa? 32 dikali 3 per 5 pangkat 6. Maka selanjutnya 6 dikali 96 per 5 pangkat 6. Ini untuk yang X-nya 5. Paling sedikit 4. Berarti 5 dan 6 ya. 4 ikut enggak? Paling sedikit 4, berarti 4 ikut ya. Oke, sekarang kita ambil kalau X-nya 4. Nah, maka di sini P X4, oke, kombinasi 64, begitu ya.
Lalu 2/5 pangkat 4 dikali 3/5 pangkat 2. Kita hitung-hitung kembali. Ini jadinya 6 dikali 5 dikali 4. Di bawahnya 4 faktorial, 6 kurang 4, 2 ya. 2 pangkat 4, 3 pangkat 2 per 5 pangkat 6. Kita tewaskan kembali. Di sini dapat 3. Maka dia 15, 2 pangkat 4, 16 dikali 9 per 5 pangkat 6. Lalu gimana kalau X-nya 6? Maka kalau X-nya 6, peluangnya adalah kombinasi 6, 2/5 pangkat 6 dikali 3/5 pangkat 0. Di sini hasilnya 1, 2 pangkat 6 per 5 pangkat 6. Oke, ini dia. Nah, jadi paling sedikit ya, 4 orang yang sembuh. Nah, ini kita jumlahkan. 6 dikali 9 pangkat 6 per 5 pangkat 6 ditambah 15 dikali 45 144 ya, per 5 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 6 per 5 pangkat 6. Oke, hasilnya nanti banyak, hitung sendiri. Nah, ada cara gampangnya. Di sini nanti saya share juga mengenai tabel frekuensi binomial kumulatif. Kita lihat ya. Nah, nanti kamu bisa lihat tabel yang saya share nanti di forum kita. Di sini kalau kita mau lihat tabel, kita lihat di sini. Oke, atau begini dulu ya. Ini kan 6 orang. Berarti kemungkinannya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Seluruh kemungkinan itu kalau dijumlahkan hasilnya 1 ya. Maka nanti ada kombinasi 6, 1 ya, 2/5 pangkat 1, 3/5 pangkat 5. Oke, dan seterusnya nanti kombinasi 62, 63, 64. Ini nggak saya tulis lagi ya, 65, 66. Ini seluruh kejadian ini. Jadi ada 6 kejadian nih. Atau satu lagi nggak ada yang sembuh ya, kombinasi 60. Nah, ini kalau dijumlahkan secara keseluruhan hasilnya 1. Sementara yang diminta di soal paling sedikit 4 orang. Berarti dari 4, 5, 6. Ini yang mau kita cari. Sehingga kombinasi 64 ditambah kombinasi 65, ini yang kita hitung tadi, ditambah kombinasi 66, ini 1 dikurang sisanya. Sisanya yang mana? Yang paling kiri nih. Jadi dikurang kombinasi 60 tambah 61, 62 dan kombinasi 63. Wah, ini makin banyak dong ngerjainnya ya. Nah, untuk memudahkannya, ini ada caranya. Kita lihat tabel ya. Ini ada caranya lihat tabel. Gimana lihat tabelnya? Begini, perhatikan. Nanti saya ada share tabel, oke. Yang pertama N-nya 6. Jadi kita pilih dulu ada N1, N2, N3. Nanti kamu lihat. Nah, saya pilih yang N sama dengan 6. Ini yang saya pilih. Berikutnya, suksesnya berapa? 0,4. Di atas di sini, ya. Di atas ini ada 0,05, 0,10. Maka kamu pilih yang 0,4. Oke. Maka dari 0,4 kamu tarik ini ke bawah. 6 di sini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi katanya paling sedikit 4. Berarti 4, 5, 6. Tadi kan kita kebalikan ya. Maka kita kurang dengan 0, 1, 2, 3. Maka kamu tarik garis ke bawah dari 0,4, berhenti di 3 saat N-nya 6. Berapa di sini nilainya? Maka di situ nilainya adalah 0,821. 0,821. Maka ini saya letakkan di sini 0,821. Maka kalau kita selesaikan ini dapatnya 9, ini 7 ya. Di sini 1,
Hasilnya adalah 0,179. Maka yang paling sedikit 4 orang kalau kamu gunakan cara yang ini hasilnya 0,179. Harus sama dengan yang ini. Paham ya? Oke. Nah, demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda banyak yang bingung, boleh tanya saya di forum Sigum ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Tetap semangat belajar di rumah. Sebentar lagi mau ujian ya kan? Ujian dapat ijazah nih, mau jadi calon mahasiswa ya kan? Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.